Tapi kalau Allah yang menyatakan manusia itu dalam keadaan rugi, gak mungkin meleset. Pasti tuh ya. Pasti. Masya Allah. Itu ada di Quran tuh ya? Ada. Masya Allah. Di mana kita temukan itu? Di mana? Di surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Innal insana, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Semua manusia. Oh iya, innal insan. Kalau insan berarti global. Ya. Mau laki mau perempuan. Yang ngerasa banci ya kan istilahnya itu terlibat juga di dalam situ. Ada. Yang tua, yang muda, yang sehat, yang sakit, semua dalam keadaan merugi. Bayangin, diponis merugi kalian. Masya Allah. Yang menyatakan ini bukan manusia. Orang yang kafir itu, orang yang disebut kafir itu sudah datang kepadanya berita yang baik dan benar-benar terjamin kebenarannya. Dia paham betul, dia sadar betul, tapi dia tolak. Itulah kafir. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, beramal saleh. Beramal saleh. Iya, amal saleh ini banyak, berbuat baik. Berbuat kebaikan, tolong menolong. Kemudian gini nih, ada yang kelaparan kita kasih makan. Ya berbuat baik. Gimana sih beramal soleh? Dia tahu ini zakat, menyantuni yatim, ya kan? Adab juga di situ ada, segala macam lah. Sekarang begini, nggak mungkin kita berbuat baik sama orang, kemudian orang itu jahat sama kita. Tapi memang kadang-kadang manusia itu, yang manusia melampaui batas itu, kita berbuat baik, orang berbuat buruk sama kita. Air susu dibahas, air tuba. Itu dia tuh. Gimana tuh? Tapi tenang. Apa tuh? Tenang. Solusi berikutnya belum cukup. Orang berbuat baik itu belum cukup juga ya. Masya Allah. Gimana tuh? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Berpegang teguh kepada kebenaran dan juga sabar. Baru pasti. Bikin paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di podcast Bikin Paham. Teman-teman, kali ini kita mau bahas lanjutan dari konten yang udah kita bahas sebelumnya nih teman-teman nih, mengenai Quran. Kita kembali kepada Al-Quran nih teman-teman. Karena Quran itu kemarin kita bahas sebagai petunjuk dan pedoman hidup untuk manusia, untuk kita semua nih khususnya. Nah, kemarin kita singgung nih, Quran itu berhubungan dengan keadaan saat ini. Dan kehidupan kita, apapun permasalahan ada di Quran. Nah, kita mau bahas nih teman-teman nih. Karena kondisi saat ini banyak orang yang merasa bingung, blank, nggak tahu apa-apa. Harus bagaimana? Nyalain sana, nyalain sini, sibuk menyalahkan banyak pihak. Nah, bagaimana seharusnya kita sikap kaum muslimin sebenarnya berdasarkan Al-Quran nih. Pedoman hidup kita nih Al-Quran nih. Kita ulas ya amat, Bang Pian teman-teman. Bang. Sehat? Alhamdulillah. Bang, ini kita mau nyinggung yang kemarin udah sempat kita bahas nih. Mengenai Al-Quran. Kan Al-Quran itu kan relate banget nih berarti sama kehidupan kita nih. Gak pernah kan lu bilang nih kemarin nih. Dari yang sebelum terjadi sampai yang akan datang, sampai yang sedang terjadi, semua ada di Quran. Nah, relate-nya. Coba deh, kasih kita nih semua nih pemahaman mengenai ayat yang paling relate dan kondisi saat ini, kondisional yang sedang sulit, bingung, bimbang untuk kaum muslimin, untuk kita semua. Ya Alhamdulillah, ketemu lagi teman-teman di ngobrol santai bikin paham. Ngopi dulu. Ngopi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Santai lagi ya Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup kejadiannya dalam proses menunggu mati sebenarnya. Menunggu mati. Iya. Kadang dinamikanya itu jedak-jeduk kan. Deg-degan. Karena jantung terus ngompa Bang. Jadi up and down. Masalahnya dalam kondisi racakik, jantung tuh ngencang banget tuh. Manusia itu kadang-kadang memang menilai sesuatu itu kadang sebenarnya masalah itu nggak ada, kita aja mempersulit diri sendiri. Saat ya kan? ini. Kan begitu. Ujung-ujungnya duit. Jadi hidup itu memang penuh ujian, udah pernah dibahas ujian itu kan. Iya, udah kita pernah bahas. Yang kemudian dalam menghadapi itu kita mesti telaah betul-betul tentang hidup ini. Sebenarnya memang kok manusia itu dikit-dikit masalah, dikit-dikit ngeluh. Kenapa coba? Karena
Nggak ada iman kali. Bukan, Apa sebenarnya memang sudah dapat dipastikan setiap manusia ini nggak ada yang lolos. Oh, nggak ada tanpa urusan sama terkecuali. iman ya? Nggak ada urusan sama iman ya? Nggak ada ya? terkecuali. Oke. Jadi setiap diri manusia itu pasti mengalami yang namanya kerugian, pasti. Siapapun manusia itu. Manusia nggak terkecuali dari mulai presiden, manusia berpangkat paling tinggi, ya kan, Sampai paling bawah. kepada paling bawah, rakyat terbawah, pasti dalam keadaan rugi, pasti. Pasti itu. Berarti ketika ini gini, kalau yang menyatakan kita rugi, manusia yang menyatakan rugi, itu ada kemungkinan salah. Ada Tapi kemungkinan kalau salah. Allah yang menyatakan manusia itu dalam keadaan rugi, nggak mungkin meleset. Pasti itu ya. Pasti Masya Allah. Itu ada di Quran tuh ya? ada. Masya Allah. Di mana kita temukan itu? Di mana? Di surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Innal insana, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Semua manusia. Wah, iya, innal Masya Allah. insan. Kalau insan berarti global. Seluruh ya. Mau laki mau perempuan. Oke. Yang ngerasa banci ya, ya kan istilahnya. Itu terlibat juga di dalam situ. Nggak ada. Yang tua, Oke. yang muda, yang sehat, yang sakit, semua dalam keadaan merugi. Merugi. Bayangin. Diponis merugi kalian. Masya Allah. Oke. Yang menyatakan ini bukan manusia. Nah, kenapa tuh? Kenapa nih? Pasti kan ada sebabnya dong. Nah, itu Ada tadi asbabnya. Allah lebih mengetahui. Allah lebih mengetahui dimensi ruang dan waktu. Allah lebih tahu lebih dulu. Jadi prediksi ribuan tahun ke depan, bahkan juta tahun ke depan, Allah sudah tahu. Contohnya tadi, sekarang zaman sekarang nih orang makin puyeng, nggak kaget. Nggak kaget. Kalau mukmin nggak akan kaget. Oh iya bener. Udah pasti. Udah ada di Quran ya? Udah ada. Jadi Masya pasti Allah. orang rugi. Pasti orang rugi ya? Iya. Masya Allah. Makanya Allah kasih jawaban juga. Jalan keluar pasti ada tuh. Ada. Masya Itu Allah. langsung dikasih jawaban sama Allah. Masalah. Gimana itu? Kan innal insana lafi khusrin illa, Kecuali. ada Oke. pengecualian. Ada kecuali. Enaknya di Islam itu begitu, selalu ada pengecualian. Aman ya. Iya. Aman ya. Ada kecualinya nih. Iya. Oke, siap. Dalam keadaan merugi, kecuali Nah, apa itu? orang-orang yang beriman. Oh, Tapi masih bisa ada potensi orang beriman rugi juga ada. Masih masih ada. bisa. Terus mesti gimana dong? Contohnya begini, orang-orang yang kusut-kusut itu orang beriman apa bukan? Orang beriman kan? Masa beriman? Iya, berarti kan dia merasa beriman, berarti dia punya iman. Dia punya iman. Ya, sedikit banyak punya kan? Sedikit. Walaupun Nah, sekecil biji. Iya, yang beriman ini tetap rugi ya? Tetap kusut kan? Tetap. Tetap kusut, merasa dia pusing, merasa dia banyak masalah kan gitu. Jadi mesti gimana nih, Bang? Ada pengecualian, ini enggak selesai sampai di situ. Apa dong? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Dan berbuat baik. Berbuat baik. Iya. Baik itu gimana? Berbuat baik, jadi kita tolong menolong, kemudian tidak menyakiti orang lain, ada yang kesulitan kita bantu. Bukan berarti gini, Karena ada gini, ada yang mau maling kita bantuin, nggak gitu. Kayak nih, aku potong dikit. Nah, Karena ada nih, ini kata-kata masa kini nih, iya, ya kan? Jangan jadi orang baik, ya kan? Iya. Karena orang baik itu pasti sakit hati. Jangan Iya. jadi orang sadar. Nah, itu gimana tuh? Kan lu bilang jadi orang baik, makanya gue bingung nih. ini kan ayat Quran. Iya. Wa amilus sholat, berbuat kebaikan, bukan orang baik. Oh, berbuat kebaikan. Oke. Jadi orang yang jadi orang tuh mesti jadi orang, kalau sadar aja nggak cukup. Sadar aja nggak cukup. Nggak cukup. Kenapa? Karena ketentuan Quran, syarat untuk menjadi beruntung, syarat pertama beriman. Orang sadar belum tentu iman. Oh, sadar belum tuh iman. Iya. Kenapa lu bisa menyatakan seperti itu? Lah, dia kalau sadar hidup ini punya, tapi dia nggak mau sholat, sama aja dia nggak punya Tuhan. Oke. Ini kan? Kata dia sholat nggak gitu. Iya kan? Nggak bisa. Jadi kita bahas ya. Iya kan? Jadi kita bahas. Jadi kita bahas ya. Artinya begini, sadar belum tentu beriman. Belum tentu. Belum tentu beriman. Masya Buktinya Allah. orang-orang yang disebut kafir kan begitu. Orang yang disebut kafir dia sadar. Nah, yang jadi pertanyaan begini, Bang. Jika lu ngomongin kafir soalnya, Iya. banyak nih kan yang bilang nih, jangan gampang ngafir-ngafirin orang lain karena kita nggak tahu. Nah, sedangkan lu tadi bilang orang kafir
Nah itu gimana? Gue nggak tahu nih, jadi abu-abu nih kita. Ada semua. perbedaan orang kafir dengan orang kufur. Apa bedanya? Nah, orang kufur itu punya sifat seperti orang-orang kafir. Tapi dia beriman. Orang kufur itu punya sifat seperti orang kafir tapi beriman. Orang beriman tapi kelakuannya kufur nikmat. Oh, jadi dia udah muslim lah anggaplah ya. Iya, tapi Udah dia muslim. artinya dia tidak mau menerima kebenaran. Kelakuannya yang Sama dong berarti. Kufur sama kafir hampir sama. beda. Iya, cuman dia ada Kufur, iman dong. kufur itu sifatnya, kafir manusianya. Kafir manusianya. Iya. Oh, jadi kufur itu dengan kategorinya sifat, Iya. ya kan? Objeknya itu manusia. Iya. Oke. Jadi orang yang kafir itu, orang yang disebut kafir itu sudah datang kepadanya berita yang baik dan benar-benar terjamin kebenarannya. Dia paham betul, dia sadar betul, tapi dia tolak. Itulah kafir. Oke. Sudah datang informasi bahwa Allah itu esa, kabarnya baik, yang mendatangkan baik, lalu orang ini bisa berpikir. Oke. Setelah dia berpikir, dia masih menolak. Orang ini sadar, bukan orang gila. Oke. Nggak cukup, makanya sadar itu tidak cukup. Oh, jadi mesti objektif mencari tahu kebenaran yang sungguhnya, yang hakiki, yang mutlak benar itu. Kita mesti cari tahu juga siapa zat yang harus kita sembah. Karena orang kafir itu sebenarnya tahu persis bahwa Tuhan itu esa. Tahu persis bahwa Tuhan itu Tuhan esa. itu esa, tidak dua, Berarti tidak mereka tiga. juga iman dong pada Tuhan. Kan dia tolak. Kan tadi lu bilang dia tahu persis bahwa Ya kan Tuhan sadar, itu berarti esa. sadar kan? Oke. Tapi belum tentu beriman. Kan Tuhan dia kita beda, menjadi masalah nih. Nah itu kan dia nggak mau menerima. Oke. Dia tahu persis yang kita sampaikan sudah benar. Oh. Dia tahu kebenaran itu, tapi dia tolak. Dia nggak mau. Nggak mau perbaiki. Nggak mau evaluasi. pakai ini, nggak mau. Oke. Karena bisa karena dunia, bisa karena ego, bisa karena gengsi, macam-macam perihalnya. Apa karena ya sama seperti apa yang disampaikan juga? Apa karena dogma-dogma yang terjadi? Bisa. Jadi artinya sadar nggak sih manusia ini? Oke. Sadar. Sadar. Tapi tidak beriman. Tidak mau bilang beriman. Nggak cukup hanya dengan kesadaran. Nggak cukup ya, Nggak berarti ya. cukup. Karena syarat mutlak daripada Allah supaya terhindar daripada kerugian, yaitu beriman yang sebenar-benarnya iman. Iman sebenar-benar iman. Nah, seperti apa tuh yang iman sebenar-benar iman? Orang yang imannya sebenar-benar iman, beriman kepada Allah. Lalu kemudian mengimani dengan apa yang ia firmankan. Oke. Ya. Berpegang teguh terhadap itu. Oh. Ya kalau mengaku beriman saja, lalu kemudian di dalam hatinya masih ada geser-geser, kalimatnya bukan la ilaha illallah, masih ada yang lain, wah kacau. Kalau di mulut yang la ilaha illallah gimana tuh? Iya, makanya kategori kalau berucap la ilaha illallah, di dalam hatinya tidak la ilaha illallah, maka manusia ini disebut munafik. Nah, gini Bang. Gimana nih Bang caranya kita mendapatkan kata la ilaha illallah, kita bisa mengetahui nih la ilaha illallah kita itu di mulut doang atau sampai melekat ke dalam hati kita? Caranya gimana? Ada tipsnya nggak? Jadi memang harus dipelajari lebih lanjut. Makanya itulah kemudian ada pembelajaran tentang ketuhanan. Yang di dalam bahasanya itu, bahasa kerennya itu tawahida atau belajar tauhid, mendalami tentang ilmu mengesahkan Allah. Oke. Nah, dari situ sampai hati ini kita ini benar-benar lafaz di dalam hati kita, tiada Tuhan selain Allah. Oh, bergetar. Karena sedikit banyak kadang-kadang dalam hati kita masih ada kemunafikan, dan tidak akan lolos manusia dari kemunafikan itu. Makanya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir. Itu kajiannya kan beda nih. Iya, iya. Nah, kita bahas kembali kepada kerugian itu tadi. Kerugiannya. Untuk nangkis yang disebut kerugian, tidak hanya cukup dengan hanya sadar, tapi dengan iman. Dengan iman. Kalau orang ini iman, maka orang ini akan menggunakan. Kalaupun dia lagi nggak menggunakan, artinya dalam perjalanan hidupnya dia ngaco nih, dia tidak menggunakan Quran sebagai tuntunan, menggunakan ilmu yang lain sebagai tuntunannya. Tapi kalau dia punya bibit daripada iman, satu saat pasti akan kembali. Pasti akan kembali. Oke, walaupun dia belok nih kemana-mana, kan pasti balik ujungnya. Insya Allah satu saat asalkan akan kembali. hatinya udah connect kepada Tuhan yang Maha Esa. Asalkan Allah berkehendak.
asalkan balik lagi. Iya. Allah maha bebas. Ya kan? Iya. Kehendak Allah kita nggak tahu makanya. Iya. Nah, Lalu betul. kamu syarat yang kedua tadi, illalladzina amanu wa amilus sholihat, beramal saleh. Beramal saleh. Iya, Oke, amal maksudnya saleh ini gimana? banyak, berbuat Iya, baik. gimana tuh? Berbuat Contohnya kebaikan, tolong menolong. Tolong menolong. Kemudian gini nih, ada yang kelaparan kita kasih makan. Oke. Ya berbuat baik, Oke. Gimana ya, sih ya, beramal ya. soleh Dia ini? tahu ini zakat, menyantuni menyantuni yatim. yatim, ya kan? Adab juga di situ ada, segala artinya, macam lah. sekarang begini, nggak mungkin kita berbuat baik sama orang, kemudian orang itu jahat sama kita. Oke. Tapi memang kadang-kadang manusia itu, yang manusia melampaui batas itu, kita berbuat baik, orang berbuat buruk sama kita. Nah, Air susu dibahas air tuba. nah itu dia tuh. Gimana tuh? Tapi tenang. Apa tuh? Tenang. Solusi berikutnya belum cukup. Orang Belum berbuat cukup. baik itu belum cukup. Belum cukup Memang juga belum ya. cukup. Masya Allah. Gimana tuh? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Berpegang teguh kepada kebenaran dan juga sabar. Baru pasti paten. Paten tuh. Paten. Oh, berpegang teguh pada kebenaran dan juga sabar. Iya. Oke. Jadi kalau beramal soleh, ketika kita berbuat kebaikan sesuai tuntunan, tetapi masih dibalas dengan air tuba, kalau kita sabar, selamat. Masya Akhirnya Allah. kebaikan kita tidak sia-sia. Pasti nggak ada yang sia-sia Nggak tuh ada ya. yang sia-sia. Kalau kita doa 100% kepada Allah Subhanahu Wa Iya. Taala. Iya. Jadi gini, ini juga mesti kita tahu nih, jangan sampai, karena kan begini Bang, ada juga yang menyampaikan bahwa ketika kita misalkan nih dapat yang tadi nih, kita buat kebaikan dibalas dan keburukan, terus kita ngerasa kecewa, akhirnya kita ungkit-ungkit, itu kan nggak ada nilai juga di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia kita nggak dapat apa-apa, di akhirat pun nggak dapat apa-apa, dan nggak dapat apa-apa pula dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aplikasi beriman, balik lagi kepada tadi, supaya kita jadi orang yang beruntung, maka aplikasi iman itu tertuang sebenarnya kan di dalam sholat Dalam sebenarnya. sholat. Oke. Makanya ada di Quran surat Al-Hajj ayat 77. Kita bisa buka bareng deh. Oke, Al-Hajj ayat 77. Coba sambil gue buka nih Bang. Bismillah. Al-Hajj ayat 77. Nah, ini dia. Jadi Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini perintah Allah nih ya. Iya. Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu. Artinya kita mesti jadi punya sesembahan, menjadi menyembah Allah, ya kan? Berarti kita tunduk, takluk, nurut manut kepada Allah. Berbuat kebaikan agar kamu beruntung. Jadi tadi untuk memahami makna daripada iman ini, aplikasi daripada iman ini kan orang yang yakin terhadap adanya Tuhan. Tuhan menetapkan aturan main kita dalam hidup. Aturan main ini jangan kita langgar. Nah, agar kita beruntung, kata Allah, rukuklah kalian, sujudlah kalian, kan gitu. Kalau kita ruku ini pemaknaan tersendiri daripada ruku kan. Menghargailah. Salinglah menghargai. Nah, dibalik saling menghargai ini juga ada keselarasan antara pikiran dengan hati, gitu kan? Lalu kemudian di dalam sujud, tunduklah kalian terhadap, takutlah kalian terhadap Tuhan, gitu kan? Jangan asal tabrak. Jangan asal tabrak. Jangan asal tabrak. Jangan halal haram hantam. Jangan. Oh, iya tuh. Itu gambaran daripada sujud kan? Oke. Gambaran daripada sujud ini kita aplikasikan dalam hidup. Lalu kita sembahlah Tuhan. Kita persembahkan, artinya hidup kita hanya untuk Allah. Oh, iya. Dan berbuat baiklah kepada sesamamu, dan hasilnya pasti beruntung. Oh. Nah, untuk menggandeng kebaikan ini, dalam berbuat baik ini, landasannya mesti hak, kebenaran, yang diiringi dengan kesabaran. Nah, jadi gini Bang, korelasinya kita nih wajib ruku, sujud, dan menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menyerahkan seluruhnya hidup kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala nih. Itulah orang-orang yang beruntung. Iya. Berarti begitu korelasinya nih. Berbuat tadi. baiklah kepada sesamamu agar kamu beruntung. Nah, hasil itu. daripada itu kita pasti untung. Nah, pasti untung Pasti tuh ya untung. kalau kita melakukan hal itu. Jadi sujud ruku dengan benar nih, memahami makna itu secara sungguhnya seperti apa yang tadi udah lu sampaikan. Nah, teman-teman sekalian nih,
Tadi kita udah bahas nih mengenai lanjutan Al-Quran nih sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita nih, dan korelasinya dalam kehidupan kita seperti apa, dan ayat yang relate dalam kehidupan kita saat ini itu seperti apa, gimana kita bisa menjadi orang yang beruntung dalam hal iman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti doa sahabat jagat yang pernah kita bahas pada waktu itu. Nah, teman-teman semua, bagi teman-teman yang belum paham, tonton, simak, dan nikmatin aja dulu. Nanti juga teman-teman akan paham. Nanti juga lu paham.